Ketika manusia sudah berharap pada keajaiban, guys, apa artinya? Artinya manusianya sudah tidak bisa berbuat apapun lagi ya mengenai situasi tertentu. Mungkin ada masalah, kamu udah nggak tahu lagi solusinya bagaimana. Halo Capricorn, apa kabar saudara-saudara? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan yang perlu kamu ketahui di sisa Desember 2023 untuk Capricorn, Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Oke. Desember akan segera berlalu guys. Januari akan segera datang, tahun baru guys. Oke, kita akan segera lihat kira-kira pesan penting apa untuk kamu ketahui guys sebelum 31 Desember ini selesai ya. Oke, ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Bisa tentang karir mungkin, atau keuangan, atau romance, atau hubungan dengan saudara, persahabatan, whatever. Just take how it resonate to your personal life ya. Yang pasti jangan dipaksain ya guys, karena aku bicara dengan banyak Capricorn sekaligus. Nggak semua Capi akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Ini masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja. Jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Oke. Come on, Capricorn, what's going on with our life? Karena aku juga rising Capricorn guys, ascendant aku tuh di Capricorn. Kita langsung mulai saja. Oracle dulu yang pertama ya. Aku akan ambil satu kartu dari sini sebagai petunjuk atau pilot readingan kamu ini. Halo. Please bless this reading for Capricorn Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang perlu diketahui oleh Capricorn di sisa Desember 2023. Terima kasih. Capi. Iya. Capricorn. Expect miracles katanya guys. Oke, harapkanlah sebuah keajaiban. Oke. Ketika manusia sudah berharap pada keajaiban guys, apa artinya? Artinya manusianya sudah tidak bisa berbuat apapun lagi ya mengenai situasi tertentu. Mungkin ada masalah, kamu udah nggak tahu lagi solusinya bagaimana, maka berharaplah pada keajaiban katanya guys. Mungkin ada penghambat atau penghalang dalam kamu mengerjakan sesuatu dan rasanya udah nggak tahu lagi gimana caranya menyingkirkan penghalang atau penghambat ini. Kamu udah berusaha semaksimal mungkin tapi nggak ada tanda-tanda perubahan ke arah yang lebih baik begitu ya guys. Itu artinya sudah mentok. Semua usaha yang kamu lakukan sudah mentok katanya guys. Di akhir Desember ini udah ndak bisa, kamu udah ndak bisa berbuat apa-apa lagi ya. Beberapa di antara kalian mungkin kalau kerja target guys sebelum tanggal 31 Desember sekian begitu. Dan kemudian kamu kayak aduh udah nggak sanggup lagi deh, udah nggak bisa lagi, tinggal berapa hari sih untuk mengejar sekian, itu kayaknya udah nggak bisa, nggak mungkin lagi. Aku udah tahu batas kemampuanku seperti apa, satu hari paling aku bisanya segini begitu. Dan ini tinggal beberapa hari tersisa. Kalian nonton ini berarti tanggal 21 ya guys, berarti sekitar 10 hari tersisa. Kalaupun maksimal-maksimalnya nggak bakal tercapai. Oke, itulah ya keadaan mentok yang aku lihat akan terjadi di Desember ini sebelum tanggal 31 ini Capricorn. Dan kemudian katanya expect miracles. Ketika kartu ini datang guys, miracles itu selalu ada untuk mereka yang percaya ya. Itu yang perlu aku bilang. Karena untuk mempercayai miracle ini diperlukan pemahaman khusus guys. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah mempercayai sumber miracle. Karena tidak ada miracle jika tidak ada yang memberi, ya nggak sih? Nggak bakalan ada keajaiban jika tidak ada yang memberi keajaiban. Nah, kalau manusia aja udah nggak bisa katanya memikirkan masalahmu ini, maka satu-satunya yang bisa memikirkan adalah Tuhan gitu, yang ngasih jalan ya. Dan Tuhanlah yang punya keajaiban itu guys. Dan itu tersedia untukmu, tapi hanya untuk yang percaya, hanya untuk yang expecting.
yang berharap, yang meminta. Berharap meminta itu adalah tanda kepercayaan, guys. Orang yang nggak percaya dia nggak bakalan minta. Ngapain gua minta sesuatu yang nggak gua yakini, ya nggak sih? Jadi kalau aku bilang ini berkaitan dengan maybe your faith, iman begitu ya, nggak terlalu berlebihan lah ya di akhir Desember ini. Kamu kayak pasrahkan semuanya, whatever will be, ke sera-sera. Oke, itu judulnya nanti. Apapun yang terjadi biarlah terjadi, aku akan ikut saja ya. Dan kemudian miracles datang tidak akan tanpa kamu duga-duga, katanya guys. Miracle itu selalu datang di luar dari pemahaman kamu ya, yang nggak bisa kamu jelaskan atau nggak bisa dijelaskan oleh manusia gitulah dengan akal pikiran. Karena peristiwa miracle ini di luar pemikiran manusia. Oke, akan ada miracle yang terjadi untuk yang percaya, katanya. Mari kita lihat berkaitan dengan apa ini. Halo Capricorn, kalau Bang Del please bless this reading for Capricorn Collective. Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars yang perlu diketahui oleh Capricorn di sisa Desember 2023. Seven of Cups. Aku akan ambil 3 kartu saja ya guys. Begitulah rule-nya. Aduh, kebanyakan banget, tapi segitu yang disuruh, segitulah yang diambil. Yang pertama, 1 The Star, 2 Seven of Swords, begitu ceritanya. Emang gimana, Rey? Nggak apa-apa sih guys, Tata lihat dulu lah. Jadi gini, ada sebuah permasalahan mentok kamu guys di Desember akhir ini. Permasalahan ini aku rasa sudah dari beberapa waktu sebelumnya. Kamu sudah cari-cari solusi versimu sendiri, ndak bisa. Setiap kali ada usaha yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini gagal usahamu tersebut, masalah tetap ada ya, masalah tidak terselesaikan. Dan kemudian di awal Desember atau dari beberapa waktu sebelumnya, yang pasti sebelum tanggal 16 Desember ya, The Star sudah datang sama kamu, katanya solusi ya guys untuk menyelesaikan masalahmu ini. Karena kamu udah tidak mampu. Ketika manusia dianggap sudah tidak mampu menyelesaikan masalahnya, maka universe yang akan ambil alih ya guys. Karena bisa jadi kalau masalah kamu itu tidak terselesaikan akan membawa dampak atau efek yang buruk selain untuk dirimu, untuk yang lain juga. Contohnya misalnya keluarga nih guys ya, kamu itu di PHK. Kamu seorang kepala keluarga, istri pun ibu rumah tangga, tidak punya penghasilan tetap begitu. Sementara anak-anak lagi sekolah, kamu di PHK dan nggak punya uang gitu ya, nggak bisa menafkahi. Kamu sudah melamar sana, hubungi temanmu, tolong dong aku butuh kerjaan, nggak ada. Kamu melamar sana sini, semua perusahaan menolak. Kamu mencoba untuk kerja serabutan, nggak cukup. Kamu mencoba untuk macam-macam lah, kamu coba untuk mencari nafkah, nggak bisa ya. Terakhir kan kamu mentok toh ya, kamu nggak tahu lagi harus berbuat apa. Disitulah The Star datang, solusi. Tapi biasanya solusi sampai di situ dulu. Solusi ini tujuannya apa? Untuk mencegah damage yang berlebihan ke depannya. Misalnya kamu jadi nggak bisa menafkahi anak-anakmu berhenti sekolah. Nggak mungkin dong ya, sementara anakmu itu direncanakan akan jadi menteri misalnya. Masa calon menteri berhenti sekolah? Jangan sampai kejadian seperti itu. Berikan The Star. The Star ini akan menjadi solusi supaya dia bisa menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, menafkahi istri dan anak-anaknya. Anak-anaknya bisa lanjut sekolah. Anaknya ini gede nanti jadi menteri. Oke, begitu. Kalau seandainya tidak sekolah, tidak jadi menteri. Ada gak sih guys menteri gak sekolah? Gak usah dibahas, oke. Dan The Star ini datang biasanya dengan cara yang tidak kamu sukai guys, oke. Let's say misalnya begini, kamu gak suka kerja sama mertua. Sementara mertua kamu punya usaha mungkin, dan kemudian kamu pengennya mandiri. Kalau nggak berusaha sendiri ya kamu kerja ke perusahaan begitu. Tapi di mana-mana perusahaan pada nolak gitu guys, ya nggak sih? Dan kemudian usaha sendiri kamu gagal-gagal mulu. Terakhir kan istri nyaranin itu kerja aja sama papa gitu. Papa punya perusahaan atau papa punya usaha, bisa jadi nanti kita dapat gaji ya, kamu kerja digaji. Coba aja tetap profesional kan begitu ya. Yang penting anak-anak makan sekolah. Kan kamu kan gitu ya guys. That's the star ya. That's the star. Solusi dari universe yang tidak kamu sukai. Ya. Nggak suka kamu guys karena tidak seperti yang kamu harapkan. Yang kamu inginkan mah tadi kerja bebas mandiri begitu ya, atau bisnis sendiri, tapi nggak ada jalan, mau nggak mau masuk ke sini. Tapi anggaplah guys itu yang terbaik untukmu ya, because every major arcana is the best thing for human's life.
Gak mungkin universe ngasih sesuatu yang akan menghancurkan, merusak kamu, gak mungkin guys ya. Jadi dikasih pun kamu kesempatan bekerja sama mertua, pasti ada tujuannya begitu. Mungkin kamu bisa jadi lebih akrab atau lebih mengenal mertuamu, atau hubungan keluarga jadi lebih dekat, atau yang awalnya kamu sombong sama ibu atau ayah mertua kamu, jadi terpaksa, bukan terpaksa, mau nggak mau ya, mau nggak mau harus bisa lebih dekat, lebih apa, dan ternyata ada perubahan begitu ya, hubungan keluarga jadi lebih rapat, lebih dekat. Nah itu kan hal yang baik guys. The Star ya, tidak kamu sukai di awal tapi terbaik untukmu. Dan guys, The Star ini kamu tanggapi dengan cara atau sikap manipulatif ya. That's the Seven of Swords yang muncul di sini katanya di akhir Desember ini. Karena memang udah nggak punya pilihan lagi, ya wes lah, aku terimalah The Star ini, solusi ini. Tapi kamu ini guys, kamu apa namanya, ubah suai ya. Kamu nggak suka dengan The Star itu, kamu ubah The Star itu seperti yang kamu sukai. That's the Seven of Swords, manipulasi. Dan kemudian masalah besar datang, puncaknya di akhir Desember ini. Kenapa masalah datang? Karena kamu kayak mengkhianati, menzolimi The Star ini guys. Universe paling tidak suka dikhianati atau dizolimi, karena dia selalu setia sama kamu katanya ya. Jadi dia nggak suka kalau dikhianati ya. Dan ini adalah pengkhianatan aku lihat yang terjadi dari sisi kamu terhadap The Star. Padahal solusi itu untuk menolong kamu, tapi kamu kutak-katik ya istilahnya, oke. Dan kemudian ada kesempatan sekali lagi untuk kamu, but expect miracles. Atas masalah yang terjadi tadi masih ada kesempatan untuk memperbaikinya, tapi hanya miracle yang bisa memperbaikinya. Dan satu-satunya cara kamu harus mempercayai ini guys. Klise banget ya. How Ray mempercayainya? I don't know. This is your matter, this is your issue. Semua hubungan dengan Tuhan itu pribadi guys. Aku gak bisa membantu kamu mempercayai Tuhan. Trust me. Aku gak bisa membantu kamu mempercayai sumber miracle ini. You need to working something with yourself. Tapi inilah hukumanmu. Ini sebenarnya hukuman loh guys. Di sifat-sifat manipulatif atau di energi manipulatif yang kamu punya saat ini, kamu disuruh expecting miracles dari yang mengkhianati dan kemudian memohon. You know how it feels? Ya, kamu pasti tahu bagaimana rasanya. But the miracles is available. Ada, tapi gak semua orang akan mendapatkannya. Once kamu amsyong guys, gak dapat miracle ini, ya ABB lah ya, apa boleh buat. Tapi congratulations yang aku mau bilang ke kalian yang akan menemukan miracles ini atau keajaiban ini, masalahmu masih terselesaikan sebelum 31 Desember. Kalau misalnya enggak, ya karena kamu tidak tahu bagaimana caranya mempercayai miracle. Dan kalau miracle itu datang, selamat ya guys. Kamu sudah tahu siapa pemberi miracle dan kamu mempercayainya. Itu aja yang aku punya untuk kamu Capricorn Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan yang perlu kamu ketahui di sisa Desember 2023 guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Kepi. Thank you very much. Dadah guys.